Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baru-baru ini saya mendapatkan curahan hati dari seorang akhwat ya. Mereka mengeluhkan dari perlakuan dari suami-suami mereka. Ada yang mengeluh, Ustadz, suami saya itu sangat kasar, sedikit-sedikit emosi. Bahkan masalah-masalah yang sepele saja, dia selalu berkata-kata yang kasar. Bahkan berimbas, ya tidak memberikan nafkah untuk istrinya karena kesalahan-kesalahan yang sepele. Ada juga yang menceritakan tentang kondisi suaminya yang dia pengen sekali untuk menikah lagi, padahal kondisi ekonominya juga sangat mengenaskan dan hak-hak istri yang pertama pun belum semuanya dipenuhi. Dan begitu seterusnya, dan beberapa perceraian-perceraian yang telah terjadi yang saya dengar dari masalah-masalah di dalam rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menasihatkan kepada para suami, ya, ketika kita dahulu sebelum menikah memilih dia seorang akhwat tersebut, kita memilihnya bukan karena memilih fisiknya saja, tapi memilih seluruh apa yang dia ada di dalamnya, dari fisiknya, dari sifatnya, dari keluarganya, dari ekonominya, semuanya kita menerima dan siap untuk membimbing dia dan siap untuk menghadapi yang kita cocok dengannya, dan kita juga siap menghadapi hal yang tidak cocok darinya. Itu mestinya sudah menjadi pertimbangan kita ketika seorang laki-laki itu mau menikah. Sehingga ketika dia menikah, dia harus bersikap ya sebagaimana mestinya seorang suami menyikapi kebaikan dan keburukan seorang istri. Akan tetapi ketika kita tidak berani dan tidak memilih itu, ya, artinya memilih istri ini hanya sekedar fisiknya saja, maka kita tidak siap untuk menerima segala kekurangannya. Na'udzubillah. Maka terjadilah permasalahan di dalam rumah tangga yang semacam tadi. Ketika sudah bosan dengan kecantikannya, ketika dia tua, sudah tidak mencintainya lagi. Ketika dia itu hanya sekedar melihat kecantikannya dia, ya, sesaat yang belum mengenal karakter lisannya, karakter perbuatannya, ketika kita melihat ternyata kita tidak cocok di tengah jalan, kemudian kita berbuat kasar, kita berbuat tidak adil, kemudian kita berkata kasar selalu dengan istri kita. Na'udzubillah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW beliau itu memberikan sebuah tanda-tanda siapakah sih wanita yang hendaknya yang baik untuk kita nikahi. Itu kan sudah dijelaskan bahwa tungkahul mar'atu li arba'atin. Menikahi wanita itu karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan fakhtar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang karena agamanya ini, karena nanti menentukan kebahagiaanmu. Nah, agama ini akan bisa meliputi semuanya. Ini ya dari sisi istri. Dari sisi suami, kepada para suami yang sudah bertekad bulat mengambil dia sebagai seorang istri, maka terimalah kebaikan dan keburukannya. Bersabar ketika kita menemui hal-hal yang buruk darinya.
dan bersyukur ketika kita menemui hal-hal yang baik darinya. Maka ketika kita menjumpai hal-hal yang buruk dari istri kita, maka bersabarlah, bimbinglah dia. Bukan justru dilawan. Bukan justru dilawan. Istri kita itu bukan babu kita, bukan pembantu kita. Tapi istri kita itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Maka sampai Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan as-sabru ala lisani nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Bersabar atas buruknya lisan perempuan itu adalah termasuk bagian hal-hal yang menjadi ujian para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para suami bersabarlah dengan perbuatan wanita yang atau istri kita yang kurang cocok dengan kita. Jangan bersikap kasar, jangan bersikap egois. Karena ini adalah titipan Allah, amanah yang kita ambil. Dahulu kita mengejar-ngejar dia, dahulu kita memohon-mohon dia dengan melamar supaya dia mau menjadi istri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para laki-laki adalah sebaik-baiknya kalian terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku sebaik-baik di antara kalian kepada keluargaku. Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik dengan keluarganya. Dan itulah kita disuruh mencontoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada uswah hasanah dalam mengatur rumah tangga. Nah ini ya, dalam masalah-masalah yang tidak kita menyukai, maka bersabarlah kita untuk membimbing istri kita. Jangan kemudian berbuat kasar. Maka sampai seorang akhwat ini ya mengajukan khulu gara-gara ya seorang suami ini selalu berbuat kasar. Naudzubillah, suami yang macam apa ketika dia itu langsung berbuat kasar kepada istri-istrinya di saat istrinya itu hanya mungkin kesalahan yang kecil atau bahkan dia tidak salah, naudzubillah, tapi berbuat kasar terus. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Bagi para suami, ya, merenunglah ketika Anda pernah mendolimi istri Anda, ketika Anda berbuat kasar kepada istri-istri Anda, maka renungkanlah di saat Anda mau menikahi dia dahulu. Dahulu kamu mau menikahi dia, itu kamu yang menyayangi dia, kamu mungkin memberikan hadiah dia, kamu mungkin berbuat lembut kepada dia. Tapi sekarang kamu justru melakukan kekasaran-kekasaran. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan khianati amanah Allah Subhanahu wa taala, fa innahunna amanatun minallah, karena sesungguhnya istri-istri kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.